Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Bisnis Islam ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Transaksi yang Dilarang dalam Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irsa Farabi, SDI, MSEI. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yang pertama Ayus Rahmayunda dan yang kedua yaitu saya sendiri, Fitriatus Sofia. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang kecuali adanya ketentuan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam urusan bermuamalah, semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Materi penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, haram zatnya atau haram li zatihi. Yang kedua, haram selain zatnya atau haram li ghairihi. Yang ketiga, tidak sah atau lengkap akadnya. Yang pertama yaitu haram zatnya atau haram li zatihi. Faktor terlarangnya sebuah transaksi ini dikarenakan barang atau jasa yang ditransaksikan juga terlarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Maka transaksi jual beli minuman keras adalah haram, meskipun akad jual belinya sah. Dengan demikian, apabila terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah, tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram. Yang kedua yaitu haram selain zatnya atau haram li ghairihi. Di zaman keemasan kapitalisme, berbagai praktik transaksi curang dan kotor yang ada sejak zaman jahiliyah, seperti menemukan tempatnya, bahkan bentuk dan caranya pun semakin beragam. Adapun faktor haram selain zatnya yang menyebabkan haramnya sebuah transaksi meliputi: yang pertama, melanggar prinsip taradin minkum, yaitu penipuan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, sama-sama ridho. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu, karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Maka ini disebut dengan tadlis. Tadlis dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu: yang pertama, kuantitas. Dalam kuantitas, contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya. Yang kedua, kualitas. Dalam kualitas, contohnya penjual yang menyembunyikan cacat pada barang yang ditawarkannya. Yang ketiga, harga. Dalam harga, contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk melebihi harga di pasaran. Yang keempat, waktu penyerahan. Dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya. Pada petani itu mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Lalu yang prinsip kedua yaitu melanggar prinsip la tadlimun wala tadlamun. Jangan mendolimi dan jangan terdolimi. Yang pertama yaitu gharar. Artinya, keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur gharar, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. Gharar disebut juga takrir, adalah sesuatu di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam tadlis, yang terjadi adalah pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain. Sedangkan dalam gharar atau takrir, baik pihak yang satu dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan. Yang kedua, ihtikar, penimbun barang. Penimbunan
adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan yang seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat merugikan orang lain karena kelangkaan barang yang didapat dan harganya yang tinggi dan melonjak di pasaran. Dengan kata lain, penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain. Dan yang ketiga, rekayasa permintaan adalah transaksi jual-beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya. Sebelum orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi, agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula, dengan maksud untuk menipu, akibat terjadi permintaan palsu. Yang keempat, yaitu riba. Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syarak. Pada waktu akad atau disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya. Dan yang kelima, yaitu perjudian. Merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisisi kekayaan secara tak sengaja. Apakah itu dengan mengambil hak orang lain ataupun tidak? Atau dengan kata lain, perjudian yang merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya. Materi yang ketiga yaitu tentang tidak sah atau lengkap akadnya. Transaksi yang dilarang selanjutnya adalah transaksi yang disebabkan oleh tidak sahnya suatu akad. Jenis transaksi yang demikian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tidak terpenuhinya rukun dan syarat suatu transaksi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka penjual beli tidak akan ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah ihtisodiyah atau muamalah dalam bidang ekonomi ada tiga, yaitu pelaku, objek, dan ijab qabul. Yang kedua yaitu terjadinya ta'aluh. Ta'aluh yaitu transaksi di mana terjadi dua akad yang saling mengikat. Maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contohnya A menjual barang X harga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Transaksi tersebut haram karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B, asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Yang ketiga yaitu 2 in 1. Yaitu kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus. Hal ini berakibat pada adanya kondisi ketidakpastian mengenai akad mana yang berlaku. 2 in 1 terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi. Objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama. Identifikasi transaksi-transaksi yang terlarang ini dapat dijadikan rujukan dalam perwujudan pasar yang sesuai dengan kaidah Islam. Hal ini sangat penting karena konsep integrasi secara Islami mengaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.